wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng sedaya pengurus MGC Kecamatan Pelubuh ingkang kula mulyakaken, baik jajaran Suriah ataupun Tanfidhiyah, ugi sedaya para kiai ibu nyai ingkang sami rawuh wonten ing siang punika. Niki nyuwun pangapunten lajeng kemawon menyikat wekdal karanten jamipun jam 11 kurang 4 menit. Yang mriki tugas kula adalah namung moderator utawi nampi as'ilah pertanyaan-pertanyaan saking jamaah atau para yai. Dalam bab wau sampun jelas babipun sing diaturipun qoriipun inggih punika Yai Syarif, lajeng dipun muradi dening Yai Afif. Dalam keterangan wau kula kinten kula boten saged memperlebar malih, wau sampun jelas. Namung wonten ing mriki kula namung membuka as'ilah atau pertanyaan saking jamaah para yai. Bisa nanti yang ditanyakan di dalam bab yang dibahas di depan tadi, ataupun nanti bisa di luar bab, bisa. Namun sebelum kita memulai sesi tanya jawab, kados biasanipun Pak Yai Mubashir mengki dibatasi mengki jam pinten nggih? Jam 12 kurang seperempat nggih. Nggih. Pun karanten niki wau Pak Yai Mubashir wau nalika napa sambutan wau sempat membuka karanten ini sudah mau menjelang Ramadan. Nek cara kula pribadi nyuwun pangapunten, nalika bulan Ramadan kegiatan kula nyuwun nggih libur. Kados misale Ahad Kliwon kados mekaten nalika bulan Ramadan nek kula pribadi libur, tujuannya apa? Ya untuk kita fokus kepada ibadah siam dan lain sebagainya. Kok seumpami saking jamaah ada keiskalan, ada keganjalan dalam bab hukum, bisa nanti tanglet datang para kiai secara pribadi. Sakit ngoten nggih? Pun. Yang kedua, lajeng nyun sewu masalah LBM juga niki sekaligus badhe nginformasiaken dumateng sedaya kiai jamaah teng LBM NU niki wonten kegiatan setiap Ahad Legi malam Sabtu Pahing niku keliling Selapan Sepindah. Keranten nggih niki mau menjelang Ramadan, nyun sewu ketingali kula pribadi nggih radi condong libur yen. Ngapunten sanget. Lah libur niki wau keranten kita fokus karena di dusun-dusun siapa siangnya kita puasa, dalune kita sholat tarawih, mungkin di kampung masing-masing sabibaripun sholat tarawih mungkin ada tadarusul Quran dan lain sebagainya seperti itu. Tapi nanti saya kodok karena nanti di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali nanti pertanyaan-pertanyaan. Contoh nanti dibahas di pertanyaan nanti di sesi tanya jawab nanti babakan puasa, monggo lebih-lebih biasanipun di bulan Ramadan akhir biasanipun niki wonten seperti zakat fitrah. Lah niki nanti perlu dibahas masalah ukurannya pinten-pinten karena di tengah-tengah masyarakat ini kadang-kadang berbeda masalah ukuran berapa itu ya jadi masalah dan akhirnya saling menyalahkan. Kebanyakan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kalau kiai kan tidak seperti itu. Kalau ada ibarat seperti ini, nah, sumpama ada yang tidak sama, kita apa istilahnya husnudzon saja. Mungkin yang tidak sama itu juga punya ibarat. Nek pemahaman saking kiai kan. Ampun. Monggo lajeng kemawon kita langsung buka. Niki masih jam 12 apa jam 11 masih ada waktu 45 menit. Monggo dumateng sedaya rencang-rencang jamaah para kiai dipersilahkan, mungkin panjenengan ada apa keiskalan babakan hukum baik di dalam bab atau di luar bab yang disampaikan tadi, nanti bisa dirembuk pada siang hari ini. Sekali lagi saya garis bawahi, kegiatan seperti ini Ahad Kliwon yang tidak bersama Habib Syafi'i ini tujuannya adalah ngaji sareng-sareng.
Jadi tidak ada niat ngaji untuk ngajari panjenengan boten. Karena posing rawuh niki kan kula tingali nggih ahlul ilmi sedaya. Ahli ilmu semua nggih para kiai ibunya sedaya. Jadi kita ngaji bareng, ingat dulu ketika di pesantren ngaji kata sing diaturke baca lafat makna, kemudian di muradi, itu niatnya cuma ngaji bareng, tidak ada niat mau ngajari jenengan boten. Pun mengke musyawarah. Namung saderengipun dibuka musyawarah sing riyin nalika Ahad Kliwon wonten ing Ranting Karungan itu ada PR 4 pertanyaan yang belum saged dijawab karena keterbatasan waktu. Di situ ada 4. Kemudian juga ada 1 pertanyaan dari Ranting Jembangan. Nah, ini buat simpanan dulu. Sudah ada 5 pertanyaan yang nanti akan dibahas. Monggo sebelum menjawab 5 pertanyaan ini, monggo dipersilah kiriin dumateng jamaah. Monggo kula persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung mawon pertanyaan saking rakyat Karungan, Pak. Saking Ranting Karungan nggih. Matur boten ngajeng nerangken bab nggih, bab nggih menika anak. Kula matur ingkang kaitanipun kalian budak. Anak ingkang termasuk budak sing direm tamyiz. Apakah sayyid utawi bendoro niku pemilik budak niku wajib mensyahadatkan sebenarnya orang dewasa? Kaitannya apa? Kaitannya ada dawuh gamil pun anak yang baru lahir belum tamyiz mungkin 3 tahun itu kan suci. Kaitannya bagaimana itu? 1, 2 yaitu sebatas umur berapa seorang anak perempuan bisa dinikahi orang laki-laki. Matur nuwun. Niku mawon 2 niku mawon. Monggo matur nuwun. Kaitane ngerti kaitane pun kaitane kalih napa perlindungan anak niku. Matur nuwun. Nggih, kula tak tampi riyin nggih langsung dijawab nggih. Mungkin nek pertanyaane kathah mengke ben boten amburadul. Wau saged dipun perjelas malih Pak Yai Mukhlis masalah budak pripun bisa diperjelas malih. Ngapunten. Bir mriki teng mriku mawon. Nggih, tadi ada keterangan seorang sayyid juga berkewajiban mensyahadatkan budak. Nggih. Kalau sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam gitu. Apakah wajib seperti hanya orang yang dewasa untuk si lari belum tamyiz, katakanlah umur 3 tahun, nanti diingu tekan 7 tahun kami wajib kaya nyahdati kaya yang awal yang umur dewasa? Karena bukan kaitannya anak yang lahir tetap entah itu orangnya kafir atau orang tuanya kafir atau enggak Islam itu hanya suci. Ngoten, matur nuwun. Oke. Berarti yang pertama wau masalah sayyid nggih, budak nggih. Seorang sayyid sing diaturke teng ngajeng kala wau hukumnya adalah apa? Wajib mensyahadatkan kan ngoten. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu adalah anak kecil ngoten. Anak kecil dereng balik. Nah, dewasa nggih. Nah, terus ini ada anak belum balik dibendet kan ngoten. Lah setelah itu sedo kan ngoten. Tiang sepai. Lah tiang sepai sedo sing mendet kalau wau. Anak wau kan pun ngoten maksudnya. Ngoten katakan pun lah kula mendet awani budak nggih, budak. Kan punya anak Pak. Budak ini pun budak, ini dalam penjara, dalam tahanan, punya anak kecil, katakanlah umur 3 tahun. Kita ambil semua orang tuanya dalam penjara sampai rumah, orang tuanya katakanlah mati semua. Berarti kita nanggung anak kecil 3 tahun. Nanggung itu. Anak. Ya itu. Apakah nanti ketika umur 7 tahun ke atas wajib mensyahadatkan sudahnya orang tua? Oke, nggih. Matur nuwun nggih jelas wau nggih, ngapunten. Wau masalah sayyid kalau wau misalnya ada orang mengambil anak kecil belum balik. Kita tidak tahu di situ sudah ada orang tua juga. Lalu ketika itu sudah umur 3 tahun ke atas, orang tuanya kan tidak tahu ya. Lalu kita tugas kita, tanggungan kita ini
yang ngambil anak ini apakah wajib juga mensyahadatkan seperti itu. Oke, matur nuwun. Monggo Pak Yai Afif, kali Pak Yai Syarif, kali Pak Yai Mustafa dijawab. Ngapunten. Dados ngeten, status anak atau budak menika niki ibaratnya sorry dereng panggih ngeten. Dados status anak atau budak menika nderek ten tiyang sepah ngeten. Kasusnya statusnya nderek ten tiyang sepah. Ketika keduanya adalah orang non muslim, maka status budak tersebut juga non muslim yang masih kecil ngeten. Terus apakah bagi sayyid atau sang pemilik budak ini ada kewajiban untuk memerintahkan anak tersebut kudu mlebu Islam? Kalau dari pemahaman kami dari ibarat yang sudah dibaca tadi tidak wajib. Tidak wajib, karena untuk agama itu adalah pilihan pribadi. Maka tadi Imam Ad-Ra'i di dalam masalah sholat, yang mana sholat itu furuk dari Islam, furuk dari Islam atau cabang dari Islam, itu pun perintah seorang sayyid pemilik budak kepada budaknya yang masih kecil, ini hukumnya pun cuma sunnah, tidak sampai taraf wajib. Jadi ya pokok diberitahu tentang Islam, monggo meh masuk Islam atau tidak itu urusan pribadi. Kalau kami memahami dari ibaratnya seperti dari ibarat yang tadi dibaca seperti itu, karena kami menyimpulkan begini, untuk salat yang lawazimnya Islam, yang jadi lawazimnya Islam, atau dari yang menjadi furuknya Islam, ini juga di dalam hal ini baik kewajiban seorang sayyid untuk memerintahkan anak budak tersebut untuk sholat tidak ada, hanya hukum sunnah, hanya hukum sunnah. Artinya sebatas menganjurkan gitu saja. Maka tadi dibahas tadi, karena hukumnya sunnah, nak gak gelem sholat juga oleh ngaplok. Wa in abal qiyas kan kudune ngoten. Kudune ngaten. Maka kalau dari sini sepertinya kok hal-hal yang berkaitan syariat ini tidak ada unsur pemaksaan kecuali orang tua kepada anak. Karena ini ada kewajiban terkait dengan tarbiyah. Ngaten. Niku ketinggalan makaten, cuman secara ibarat sorihnya belum ketemu. Tapi kalau melihat dari tadi, kayaknya rentetan ibarat itu, ibarat yang sudah dibaca tadi, kayaknya rentetannya Pak insya Allah seperti itu. Terus yang kedua, adakah batasan seorang anak untuk dinikah? Kalau dalam dalam fikih itu tidak ada batasan usia. Kalau dalam fikih syarat zaujah itu pokok kholin an akdi zawat ngaten pokok. Jadi tidak ada batasan usia, itu tidak ada. Setahu saya seperti itu. Ngaten. Cuman ada, karena sudah ada undang-undang, maka taatul imam, kaitannya seperti itu. Taatul imam hukumnya wajib ketika ada maslahah zahir. Imam membuat undang-undang yang terkait yang mungkin di situ dianggap ada hal maslahah, bagi rakyat wajib taat. Ketika itu memang intinya wajib taat, ngoten mawon, wajib taat. Walaupun secara hukum fikih tidak ada batasan usia. Ngoten. Sampun Pak Yai Mulis nggih, sampun jelas yang diatur ke Pak Syarif, Pak Yai Afif kalau mau nggih. Nggih, lumayan. Ada napa tasil katingali tasih iskal katingali. Mboten, itu loh katanya dengan apa? Dengan anak yang dilahirkan tetap katanya suci. Katanya itu Pak menitanya kan. Suci. Terus ketika si apa budak ditak bawa seorang bendoro kan wis hak bendoro tidak melopo ngono. Dibagi kambine. Sementing boten maksiat tenan. Nggih. Berarti sampun nggih. Cuman namung nambah kalau wau yang diaturke Pak Yai Afif. Dalam bab tahu kan jelas ada seorang anak kecil yang belum balik masih kecil, ini jelas orang tuanya kan kafir. Kan nggih, secara logika, secara akal, ini anaknya orang kafir, bukan orang Islam. Nah, setelah anak itu kita ambil, setelah dewasa nanti apa umur 3 tahun atau 7 tahun, apakah ini kewajiban orang yang mengambil itu apakah dibacakan syahadatkan lagi biar Islam? Kan ngoten nggih. Di sini bahwa kan jelas yang diatur nggih.
Itu cuman apa? Fi kinnin sagirin kafirin nataqa bisyahadatain annahu yu'maru nadban. Kan sunnah sing diatur Ki Baisari. Sunnah saja. Pun. Terus yang kedua tadi, apakah ada batasan seorang anak perempuan untuk dikawinkan, istilahnya seperti itu. Nyun sewu. Ada anak perempuan, apa ada batasan usia secara fikih? Sekian harus nikah, kalau belum tidak boleh. Apa ada? Kan seperti itu. Nah, jawabannya secara fikih kan tidak ada. Tidak ada sekian-sekian. Cuman kita orang tua harus ngerti sendiri lah. Maksudnya ngerti sendiri ngoten. Wong anak dereng balik. Wong namine dereng balik nek wong Jawa niku ngendika dereng Jawa. Mungkin nanti kalau berumah tangga ini kan bebannya besar. Ngadepi orang tua, bagaimana mertuanya nanti bisa ndak unggah-ungguhnya, omongani sopan santunnya bagaimana, dalam bab memasak bagaimana, nanti bagaimana caranya melayani suami. Itu butuh butuh proses. Jadi tidak mungkin kecil seperti itu. Tapi secara fikih tidak ada batas. Tapi kalau di dalam kenegaraan ini Pak Yai Mustafa sebagai penyuluh, ini kalau di KUA seorang anak perempuan kalau menikah dilihat usianya. Kalau tidak sesuai, kurang dari yang dibatasi oleh kantor KUA, ini tidak boleh. Kan ngoten Pak Yai nggih. Karena sing nyekeng KUA nggih niki. Sampun nggih, Pak Yai. Matur nuwun. Mungkin monggo lajeng malih ibu-ibu Nyai sedaya. Niki sudah kurang setengah jam nggih. Nah. Oke, langsung dijawab riyen nggih. Nah, kula tak mempersilahkan pertanyaan yang baru, mungkin nek boten wonten pertanyaan yang tersimpan langsung dijawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. nyun sewu saderengipun Pak Yai. Niki pertanyaan mungkin melenceng dari tema kalau wau. Nggih. Ingkang sepindah ingkang badhe kula tangletaken menawi masalah fidyah. Apakah boleh fidyah itu diberikan dalam bentuk makanan jadi? Nah, kalau diberikan berwujud barang itu ukurannya yang pas itu berapa? Mohon penjelasannya. Yang kedua, untuk para suami yang bekerja keras, kemungkinan kalau berpuasa kan tidak kuat atau gimana, itu bagaimana? Apa boleh dibayarkan dengan cuman fidyah atau juga nanti di hari lainnya bisa mengganti puasa atau gimana? Mohon penjelasannya juga. Dan yang ketiga, apakah seorang istri itu juga berkewajiban untuk selalu mengingatkan kepada suami agar senantiasa beribadahnya itu selalu sholatnya tepat waktu atau gimana gitu? Terima kasih atas jawabannya nanti. Dari saya apabila ada kurang salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung tak jawab. Nah, di situ ada pertanyaan nyun sewu, saking Ibu sinten, saking ranting pundi. Bagus pertanyaannya, bagus, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ngatini dari Ranting Gedungan. Gedungan, oke. Ibu sinten? Ngatini. Oh. Nggih, matur nuwun. Niki wonten pertanyaan. Pertama masalah babakan fidyah. Lah fidyah ini ketika nanti membayar fidyah, kalau nanti apa boleh fidyah itu dibayar dengan berbentuk makanan jajanan kan ngeten pertama. Yang kedua, fidyah itu apa juga boleh dibayar dengan berbentuk istilahnya apa wau barang napa uang? Barang nggih. Lah seumpama nanti fidyah itu diukur barang, ukurannya berapa? Kan ngoten. Wau wonten uang mboten nyebetke nggih. Lah kadang-kadang fidyah itu juga kadang-kadang fidyah dibayar fidyah tak ngasih uang saja. Uang sekarang kan simpel. Nah, ketika nanti fidyah itu dibayar dengan memakai uang, lah kira-kira ukuran uangnya berapa? Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua adalah masalah babakan puasa, nggih. Seorang suami ketika suami ini adalah pekerja berat. Lah ketika di bulan Ramadan ini kok ngepasi ini musimnya musim kemarau, kerja juga berat. Lah ketika seperti itu suami yang kerja berat, intinya
disuruh puasa kok merasa tidak mampu, apakah boleh tidak berpuasa? Seperti itu, nggih. Terus ada embel-embel pertanyaan lagi tadi. Suami tersebut apa juga boleh diganti fidyah, ngoten? Oh, ngeten. Lah juga ketika suami itu tidak melaksanakan puasa karena pekerja berat, apakah boleh diganti dengan fidyah? Seperti itu, nggih. Nyuwun sewu, mungkin Pak Yai langsung dijawab. Terus pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah hak istri, zauja. Seorang istri ini apakah juga wajib mengingatkan suaminya? Kan seperti itu. Kalau kewajiban itu sebetulnya adalah zawat suami ya. Nah, suami harus mengingatkan lah. Seorang suami apakah juga perlu diingatkan juga? Kan seperti itu. Nah, ketika suami tersebut kok terlihat secara zahir ini teledor, secara ibadahnya kok teledor, kewajibannya kok sering tidak sholat, poso kok ora diangel, apakah seorang istri juga berkewajiban mengingatkan suami yang sedang tingkahnya seperti itu? Ingatan nggih? Nggih, matur nuwun, monggo Pak Yai dipun jawab. Pak Mustafa ya. Pak Mustafa. Pak Yai Syarif. Nggih, matur nuwun. Sak pemahaman kawula makaten bahwa ingkang dipun bayaraken menika nek midherek ibarah-ibarah utawi wonten hadis menika ngagem jaman kala limin ngagem nganu. Nek teng kitab-kitab menika ngangge kut. Nek jaman riyin ngangge kutnya jaman dulu napa Pak? Bur ngangge bu. Nggih. Intinya yang digunakan adalah makanan pokok. Makanan pokok menika berwujud cara teng Indonesia niku berwujud beras. Keranten mekaten Bapak Ibu bahwa nanti ketika berbentuk yang lain, ketika berbentuk makanan mateng atau apa dan lainnya itu nanti apa ya? Manfaatnya pun akan lain. Ketika beras kan bisa untuk disimpan dan lain sebagainya. Ketika sudah berbentuk makan pokok kan harus sekali konsumsi, nanti tidak bisa disimpan apa-apa. Artinya nanti manfaatnya pun akan lain. Maka dari itu zakat pun harus beras. Kenapa tidak duit kan gitu? Nek duit nanti pun efeknya pun akan lain ketika zakat berupa duit. Kalau beras nanti insya Allah pemanfaatannya pun akan sesuai dengan fungsinya. Intinya bahwa itu harus makanan pokok harus berupa beras. Ingkang nomor kalih pekerja berat. Pekerja berat ngeten Bu, bahwa ketika kita nanti ibaratnya nyusul ya Pak. Ketika kita memang sudah tidak punya sesuatu yang lain, katakanlah non sewu, ketika hari ini saya harus butuh makan, minum, ternyata tidak punya beras, arep tuku beras nanti duit. Nah, ketika kita bekerja nanti pun yo repot leposo. Nah, ketika seperti itu maka kita ya bekerja semampunya, bekerja gitu. Nanti kalau mampu ya syukur poso, gak mampu nggih kita moka. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang memang itu darurat. Tapi nek cek turah-turah, kita cek turah-turah, wis cukup sekabehane ketika kita bekerja, nggih pamanipun, kok ndak mampu ya kita yes langkung saenipun menika ya berhenti dulu lah, gitu. Karena masih ada persediaan, karena masih turah. Kecuali nak hari ini ditagih utang, wah harus bayar, waduh repot iki. Nak ra kerja iki kok malah dosane wong liya lah, itu baru namanya sebuah kebutuhan. Ya intinya pun ketika kita memang dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat mendesak, ya kita bekerja. Ketika nanti kok pol-pol ini kok gak kuat, ya kita berbuka. Kalau memang itu kuat ya alhamdulillah. Itu ingkang nomor 3. Sing napa Pak?
nggih. Oh itu nggih ngene dipun sarutang. Nggih. Ingkang nuwun sewu, rada panjang lebar. Ingkang sering terjadi itu mengatakan wonten ayat niku teng pun terkenal iki. Insyaallah hafal kabeh. Angger poso mesti dalile ajib niku soalé, gak maleh-maleh. Ayyama ma'dudat kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau nun sewu kita baca secara teks wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ing atase wong-wong sing mampu fidyatun ta'amu miskin, boleh membayar fidyah. Kadang ini dipahami secara tekstual saja, sehingga orang yang sehat seger dia wah gak poso lah tak bayar fidyah, karena wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kita pahami secara bahasa memang iya, untuk orang-orang yang mampu fidyatun ta'amu miskin, boleh membayar fidyah makan fakir miskin, itu iya. Tapi di dalam ilmu memahami Quran itu tidak sesederhana itu. Ada berbagai komponen atau alat yang digunakan untuk memahami tafsir, banyak sekali. Nah, bahwa dalam Quran itu pun ada, atau dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang bisa dibuang atau seperti apa, nasih mansuh dan lain sebagainya. Nah, untuk ayat ini ada ulama yang mengatakan bahwa itu dinaskhu oleh ayat setelahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ada yang mengatakan itu. Ada yang menafsiri lagi bahwa ayat ini sebenarnya wa alal ladzina yutiqunahu itu wa alal ladzina la yutiqunahu, untuk orang yang tidak mampu. Kemudian dikupas lewat kajian fikih. Maka dari itu nun sewu, ketika kita memahami fikih harus pakai fikihnya para ulama, dan itu pasti sesuai Quran. Kalau kita memahami fikih dari Quran langsung, insya Allah ya rada bingungi, karena yang paham dengan ilmu Quran itu tentunya adalah orang yang ahlinya. Ya saluk ketika tidak tahu maka tahanlah pada yang para ulama. Ngaten niku kita pun niku tok nggih. Ukuran fidyah niku 1 mud nggih. 1 mud itu 6 sekian nggih. 679 gram niku on nggih. Berarti 1 kilo kirang. Gitu, kirang. Gitu, gampangane 6, sekian genepe 7 on. Ben gampil Bu, mboten sah on-onan sekilo mboten mawon. Nggih, sekilo gampang. Jadi ketika 1 hari nak pone fidyah niku setunggal kilo gampang. Ning ukuran pastinya 6, sekian wau. Atau genepe malah 7 ben gampang sekilo wong kate 3 on mawon. Nggih, niku untuk 1 hari itu ukuran fidyah. Ngaten. Tapi ingkang kula wau nggih tetep niku nyarutang. Ingkang sering terjadi ya niku memahami awa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahkan di situ menyimpan la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, atau dinasakh dengan ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'ani hudan linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maten. Makatan wonten tambah. Nggih, ngeten. Kula waos Kyai Barote riyin nggih kersane langkung mantep. Ingkang pertama wau kagem pekerja berat menika ibarate ngeten, la yajuzul fitru li nahwil hasad wajadadzin nakhli wal haros, dados tukang panen ngeten nika
illa in ijtama'at fihi syurut wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittah alla yumkina ta'khirul amal ila syawal. Syaratnya pertama, pekerjaan itu tidak bisa diakhirkan sampai masuk bulan Syawal. Syarat yang kedua, ayat adzarul amal lailan. Cara tukang panen, panen itu tidak bisa dikerjakan di waktu malam. Ngeten. Terus wa aulam yughnihi dzalika fayu'addi ila talaf au naqsihi naqsan la yataghabanu bih. Atau nanti ketika dikerjakan pada waktu malam akan timbul kerugian yang luar biasa, misalkan wa ayyashqa alaihi shaum masyaqqatan la tahtamilu adah. Kemudian ketika dia berpuasa, dia akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, seperti halnya kesulitan yang memperbolehkan tayamum, misalkan agak poso loro utawa pripun ngoten nggih. Terus wa ayyan wa lailan wa yushibu shaiman fala yaftiru inda ila wujudil udhr. Ini yang paling penting, walaupun nanti misalkan syarat-syarat itu sudah terpenuhi, tapi dia tetap wajib pas malam hari niat puasa, paginya ndak boleh sarapan dulu, tetap puasa, baru pas kerja engko pas tengah-tengah kerja meh semaput oleh mokel. Ngaten. Padahal yang banyak kelirunya kan esuk-esuk langsung sarapan, wah iki meh kerja berat, itu ndak bener. Praktek yang ndak bener. Umpama toh kondisinya kok wis pekerjaannya tidak mampu ditunda, terus memang ning omah bener-bener butuh, gak ono duit kanggo bekal sampai Syawal dan sebagainya, itu kondisinya toh tetap wajib niat puasa, pagi hari tetap wajib puasa, nanti terus kerja, pas tengah-tengah kerja dilalah kok kondisi tubuhnya drop gak kuat, baru boleh mokel. Ngeten. Lah engko nek wis mokel sok ben ya wajib disarutang utawi qadha. Terus bayar fidyah tadi harus wajib kutul balad. Kutul balad itu pakai bahan makanan. Bahan makanan berarti mentah, mboten dipun masak. Karena nanti ada muasah lil fuqara, memberi keluasan kepada penerima. Kalau berupa makanan kan kudu didahar, gak mungkin diwe sego didol kan gak mungkin to nggih. Nak berupa beras saged disati utawi saged dilintukne napa ngoten, ada muasah. Terus tadi banyaknya berapa? Satu mut itu kalau kurang lebih ya 7 on ngoten mawon. Kalau beras putih 679,79 gram. Terus tadi ketika ada istri yang melihat suaminya melakukan kemungkaran, ini ranahnya pada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak yang kewajiban pokok wong muslim sing ngerti. Ngaten. Entah itu anak nggih angsal nggih ngelikne tiyang sepahe nggih. Tapi pokok ampun ngantos kasar-kasar sampai ngelarani atine sing niku sing mboten angsal. Ngaten. Garwa mirsani tiyang setri mirsani garwane nglakoni kemungkaran ya angsal dielikne. Amar ma'ruf menika wajib kagem setiap tiyang mukallaf tapi fardu kafayah. Ngaten. Terus ngelik tiyang setri ngelikne sing jaler nggih. Memang niku tugas tiyang muslim ngoten mawon. Ngaten. Pokok nggih penyampaiannya kedah ditata agar pripun mboten terjadi syikok ngaten mawon. Nggih, matur nuwun datang Pak Yai kula wau. Karanten wau alhamdulillah dijawab dengan sangat gamblang, tur jelas. Nah, mungkin dari ibu-ibu wau saged dipun tampi nggih.